Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai uji perbandingan dua sampel dependen atau paired sample t-test ya. Paired sample t-test. Tentu saja ini sudah masuk uji yang kedua di analisis statistik inferensial ya. Uji perbandingan dua sampel dependen adalah pengujian yang digunakan untuk menganalisis perbandingan selisih dua min dari dua sampel yang berpasangan atau sama. Jadi dua kelompok, kalau pada video sebelumnya atau bab sebelumnya itu independen, dua sampel independen yang berbeda, dua kelompoknya berbeda. Sekarang bagaimana jika kelompoknya sama atau sampel yang sama kita gunakan dua kali treatment. Model ini bisa dikenal dengan repeat measure descent ya, atau sebelum dan sesudah, atau ada pretest dan post test. Jadi secara teknis penelitian ini memang dua kali percobaan dengan sampel yang sama. Kalau uji perbandingan dua sampel independen itu dua kelompoknya memang berbeda. Tapi kalau yang ini dua kelompoknya itu adalah kelompok yang sama. Misalnya dibuat pertama kita misal kelompok untuk treatment pertama, treatment A, kemudian sebelum diberikan treatment, setelah itu diberikan treatment. Jadi istilahnya sebelum dan sesudah. Lah pengujian dua sampel ini dengan menggunakan FSS itu disebut dengan uji paired sample t-test. Kriteria pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut. Jika nilai sigma kurang daripada 0,05 maka dapat disimpulkan adanya perbedaan yang signifikan antar variabel awal dengan variabel akhir gitu ya. Atau kelompok yang sebelum dan sudah. Jika nilai sigma kurang dari 0,05 lebih besar ini ya, lebih besar daripada 0,05 maka dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan gitu ya, antara kelompok yang sebelum dengan yang sesudah atau variabel awal dengan variabel akhir. Misalnya untuk latihan pada video kali ini kita menggunakan ada jumlah sebanyak 20 siswa yang saya berikan treatment misalnya ya. Kemudian ada data yang sebelumnya, kemudian ada data yang sesudah. Nah, jadi treatment itu misalnya saya memberikan sebelum menggunakan metode pembelajaran tertentu, kemudian saya berikan tes, maka dihasilkan hasilnya seperti ini misalnya. Kemudian dengan jumlah siswa yang sama dan siswa yang sama pula saya berikan treatment metode pembelajaran tertentu, misalnya pembelajaran active learning lah, atau mungkin jigsaw, atau mungkin apapun. Kemudian setelah diberikan treatment itu kemudian saya tes lagi, ternyata hasilnya seperti ini misalnya. Tuh, berarti ada 20 siswa yang saya berikan dua perlakuan yang berbeda yang sebelum dan sesudah. Langsung saja kita masuk pada program SPSS-nya ya. Di sini kita set terlebih dahulu berdasarkan data yang tadi ya, ini ya. Kita set dulu untuk variable view-nya. Jadi kita beri nama sebelum dan sesudah. Sebelum adanya metode pembelajaran, misalnya metode ceramah itu ya. Kemudian sesudah diberikan metode pembelajaran yang kita kembangkan. Setelah set untuk variable view-nya, kalau masih ada yang belum paham tentang settingan variable view, silahkan dilihat pada video-video tentang data view dan variable view. Setelah itu masuk ke data view, kita masukkan saja untuk data-datanya sebelum, kita urutkan seperti ini ya. Sebelum kita input semua sampai dengan 20 data itu. Sesudah juga kita input semua. Kalau sudah diinput, maka kemudian langsung saja kita masuk pada analisis ujinya, yaitu analyze. Setelah itu adalah compare min. Kalau video sebelumnya adalah independent sample t-test, sekarang karena berpasangan kita menggunakan yang paired sample t-test. Nah, muncul seperti ini, maka tinggal variabel yang pertama kita masukkan dengan yang sebelum. Kemudian ada variabel yang kedua, kita klik, masukkan lagi ke
yang sesudah ini ya. Kemudian kalau sudah langsung di oke saja ya. Nah, kemudian di sini tampil output SPSS-nya, pirate sample statistik. Minnya rata-ratanya untuk yang sebelum itu 5,30, sesudah itu 6,70. Jumlah sampelnya ada 20. Sebelumnya juga ada 20 siswa, sesudahnya juga ada 20 siswa. Namun ini siswanya siswa yang sama. Ini standar deviasi dan standar error minnya. Lah, kalau kita melihat nilai sig-nya ya, signifikansi pada pirate sample test-nya, itu kita lihat saja di sini ya. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, lihat nilai sig-nya baik itu one side atau two side itu ya, itu kurang dari 0,05 ya. Kurang dari 0,05. Sehingga bisa kita ambil kesimpulan untuk mempermudah. Nah, sedangkan tabel pirate sample t-test ini ya, tabel pirate sample t-test ini ya, kemudian nilai sig one shot dan two shot-nya adalah, atau mungkin ini ya, 0,001. Nah, itu kurang dari ya, bahkan ini 0,01 ya, kurang dari 0,05. Maka sesuai kriteria yang di atas, kalau kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa hasil penilaian sebelum dan sudah penggunaan metode pembelajaran secara signifikan terdapat perbedaan. Artinya ada perbedaan yang signifikan sebelum menggunakan metode pembelajaran yang kita kembangkan dengan sesudah menggunakan metode pembelajaran yang kita kembangkan pada sampel yang sama. Jadi 20 siswa mungkin belum diberikan treatment ya, setelah diberikan treatment kemudian dibandingkan keduanya, banyak disebut dengan pirate sample t-test ya, dua kelompok berpasangan, artinya sampel yang sama. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.